Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas PDO dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin pertemuan terakhir ya, karena hari Rabu depan kita sudah melakukan tes akhir semester. Nah, sementara materi kita masih ada satu yang belum disampaikan, yaitu tentang operation, maintenance manual, service manual, dan part book. Oke, jadi tentang buku. Baik. Sebagai gambaran buat kalian, kira-kira begini, kalau kamu beli apapun yang baru, di dalamnya pasti ada buku petunjuk penggunaan. Betul ya? Nah, buku petunjuk penggunaan itu dinamakan manual book. Contoh, misalkan kamu beli biasanya yang elektrik ya, misalkan beli barang-barang elektrik, nah di situ ada buku petunjuknya, termasuk contoh kamu beli HP. Nah, kalau kamu beli HP, ada dusbox, ada dusnya, kardusnya, ada HP-nya, kemudian ada buku petunjuknya. Nah, itu namanya buku manual book. Paham ya? Nah, itu pun sama kalau kamu beli motor atau mobil baru. Jadi ketika kamu beli motor atau mobil baru, di situnya, di dalam motornya masih ada buku manualnya. Nah, di situ mengatur bagaimana cara penggunaannya, jadi dari penggunaan kendaraan. Nah, ini untuk apa, yang ini untuk apa, rating untuk apa, klakson untuk apa, bagaimana cara membuka bagasi, dan seterusnya. Oke, ini saya bacakan. Konten manual book-nya itu terdiri dari sistem operasi, biasanya cara mengoperasikan suatu alat atau engine, sehingga terhindar dari kerusakan, untuk yang manual book-nya. Bisa juga untuk yang lain seperti pembongkaran dan perakitan, kemudian pengujian dan pengaturan, kemudian spesifikasi produk. Nah, itu yang ada di konten manual book. Paham ya? Oke, yang berikutnya adalah untuk yang ini kamu paham dulu. Jadi di motor kamu itu ada, boleh kamu baca-baca di sini tentang manual book. Yang berikutnya adalah tentang manual pemeliharaan dan operasional atau operational and maintenance manual. Jadi buku manual cara pemeliharaan. Nah, cara pemeliharaan itu berarti servisnya ya. Oke, untuk servisnya. Nah, untuk buku servis biasanya kalau dulu masih menggunakan kertas gitu ya, tapi kalau sekarang sudah beralih tidak lagi ke kertas, bisa menggunakan Office, bisa menggunakan CD pembelajaran gitu ya, kayak CD pembelajaran yang kamu punya. Nah, bisa menggunakan CD, juga bisa menggunakan internet. Oke, bisa juga menggunakan internet. Lanjut. Yang berikutnya adalah service manual. Nah, untuk service manual ini adalah sumber referensi dasar untuk prosesnya banyak di sini, diagnostik, tips perakitan pembongkaran, sistem operasi, pengujian pengaturan, dan semua spesifikasi sistem pada mesin. Oke ya, service manual. Nah, saya kasih contoh untuk buku contohnya. Di HP kalian akan saya share screen contoh manual book. Misalkan ini aja. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Oke, tampilannya udah kelihatan PDF. Nah, ini misalkan ini buku yang dikeluarkan oleh Toyota Astra. Ini buku zaman dulu ya. Tahun 90-an, ini 96. Tentang pedoman reparasi atau manual book pada mesin kijang. Jadi kalau kamu ada mesin mobil kijang dari yang tahun 3K, tahun 80-an, 90-an sampai yang kijang, dicoba dulu Mas, dicoba dulu. Sudah dimatikan tapi dicoba dulu ada isinya enggak? Kalau enggak minta tolong Pak Dimas, suruh ngecek. Kemarin udah dicas. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Nah, kalau kamu punya kijang dari yang generasi lama sampai yang terakhir 96, kalau kamu punya buku ini, maka kamu nggak usah khawatir. Semua tentang mobil itu ada di sini. Nah, mari kita buka isinya. Contoh misalkan ya. Apa sih yang ada di sana nih?
tune up mesinnya bagaimana, servis mesinnya bagaimana, pelumasan, pendinginan, bahan bakar, start, pengapian, pengisian, sampai SST dan spesifikasi servis, semua ada di sini. Oke ya. Jadi kalau kamu punya buku ini, kamu punya mobilnya, nggak usah khawatir, semua tentang servis pada mobil ini ada di sini. Kamu tinggal baca, lakukan sesuai petunjuk. Nah, besok pun pada saat kamu sudah masuk kelas ya, saat praktek ya sama. Jadi kamu membongkar mesin satu gelondong, nah, itu, diadepi, dijejeri dengan buku manual satu buah. Artinya spesifikasi mesin dengan spesifikasi buku itu dibandingkan. Nah, besok kalau kamu sudah kerja, sama. Kalau sudah kerja di bagian otomotif, kamu ingin mengetahui caranya yang mana, berarti harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu apa? Standar mesin. Nah, dapatnya standar mesin ada di mana? Ada di buku. Cuma sekali lagi, zaman sudah berubah, sekarang tidak lagi pakai buku, mungkin pakai HP cukup. Karena apa? Bisa diambil di softnya, soft copy-nya bisa diambil. Tidak harus di kertas. Kalau dulu harus di kertas ya, karena belum ada HP. Sekarang udah ada HP, smartphone, semuanya bisa dibuka di HP. Oke, paham maksud saya ya? Oke, yang keempat adalah servis manual, yaitu bereferensi dasar untuk proses diagnostik, tips, perakitan pembayaran, sistem operasi, pengujian pengaturan, dan semua spesifikasi tentang mesin. Ini contohnya. Saya kasih contoh lagi buku yang lain, misalkan punya nih Suzuki ya, kalau ini punya nih Toyota, saya kasih punya Suzuki. Baik, kita di buku kamu, di HP kamu akan tampil sekarang manual bukunya apa ini? Indonesia R3. Oke. Manual book R3. Nah, di sini semuanya sudah ada nih. Informasi umum, mesin, suspensi, rem, kabin, bodi, aksesoris, pengaman, aviasi. Semuanya sudah ada di situ. Bagaimana cara pencegahannya, kalau ada ini dan sebagainya sudah ada. Oke, artinya setiap motor mobil dibuat, diciptakan, itu selalu dilengkapi dengan servis manualnya. Nah, servis manual ini biasanya tidak ada di kulit ya, namanya di pasaran, tapi ada di dealer, main dealer penjualan. Biasanya kalau kamu lihat di pinggir jalan itu ada tulisan Isuzu, ada tulisan Suzuki, Toyota. Nah, itu adalah main dealer. Nanti di sana ada proses penjualan. Kemudian yang kedua adalah suku cadang. Yang ketiga adalah perbaikan. Jadi mereka yang jual, tapi juga bukan menjual mobilnya saja atau motornya saja, tetapi juga menjual suku cadangnya. Jadi ada kerusakan bisa diperbaiki. Nah, yang ketiga, selain jual suku cadang, kalau mau diperbaiki di sana juga mereka menyiapkan bagian perbaikan atau servis. Nah, servis ini menggunakan yang namanya servis manual. Oke, paham ya? Paham. Insyaallah. Oke, yang berikutnya adalah partbook. Partbook ini misalkan kamu beli spare part motor, nah, beli spare part motor misal ke Surabaya Motors itu, atau mau beli di mana lagi ya? Di Mandiri Jaya misalkan, atau mau beli di Super Motor atau SS atau Hyperspeed. Nah, tapi biasanya yang OM ya, bukan yang variasi. Nah, kalau yang di toko-toko spare part, misalkan kamu beli spare part motor, ketika kamu tidak tahu nama, mereka akan membukakan bukunya. Nah, bukunya di situ mengatakan, misalkan Yamaha, kamu beli spare part Yamaha. Nah, di buku ada buku tebal di bagian penjualan. Kamu nyarinya yang apa sih? Nah, gitu. Oh, yang ini Mbak, tutup olinya yang kecil misalkan. Nah, motornya apa Mas? Nah, nanti dicarikan. Oke ya. Jadi kalau kamu ke toko, di sana mereka punya part book. Part book detail dari bagian motor yang akan kamu beli partnya. Nah, mobil juga sama. Kalau kamu ke dealer mobil, di sana mereka punya banyak buku besar. Nah, buku besar itu isinya part book. Oke, selain mereka punya manual book di bagian servis, di bagian suku cadang, mereka juga punya yang namanya part book. Nah, di bagian penjualan, mereka punya namanya brosur atau leaflet. Nah,
Lanjut. Jadi sekarang kamu pikirannya terbuka ya. Jadi kalau kamu mau jualan motor atau mobil, kira-kira dealer gitu ya. Ada bagian penjualannya, displaynya, kemudian di sana ada selebaran-selebarannya, ada balihonya dan tulisan-tulisan semuanya. Intinya untuk penjualan, biar masyarakat tahu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada bagian partbook. Bagian suku cadang. Nah, suku cadang biasanya mereka mempunyai partbook. Jadi bagian dari mesin apa yang akan dicari atau dibeli, misalkan ada kerusakan. Nah, yang ketiga ada di bagian servis. Nah, kalau servis, panduan bekerjanya menggunakan manual book. Jadi produknya apa, standarnya berapa. Nah, itu di bagian servis. Kemudian kalau yang diberikan ke orang, penjual atau konsumen gitu ya, itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah tadi apa? Manual book dari kendaraan atau motor atau mobilnya ada di motor gitu ya. Ketika kamu beli di situ dikasih. Yang kedua adalah OM-nya, Operation and Maintenance Manualnya. Jadi servisnya harus berapa kali, di mana dan seterusnya di situ juga ada. Ketika kamu beli motor baru dapat 2 buku. Kemudian kalau kamu perbaikan masuk nanti manual booknya. Kalau kamu nyari suku cadang nanti di part booknya. Kalau kamu mau cari tahu informasi ada di buku besarnya tadi. Baik, kira-kira itu materi hari ini yang terakhir yaitu berkaitan dengan Operation, Maintenance Manual, dan Service Manual and Part Book. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Ada Ibnu, Albert, Steve, Fatoroni, Gilang, Hendri, Ilham, Muhammad Afif, Randy, Robertus, Batak. Terima kasih yang sudah hadir. Saya tutup kelas materinya. 3, 2, 1.